Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menggabungkan isi dari beberapa variabel, di mana isinya berupa bilangan bulat, negatif atau positif ya. Kemudian dari beberapa nilai variabel ini dijadikan satu buah variabel dengan tipe data yang mungkin lebih besar daripada variabel-variabel tadi. Nanti kita contohkan dalam program. Kemudian juga bagaimana memisahkan dari satu buah variabel, nilai dari sebuah variabel menjadi beberapa nilai yang disimpan dalam variabel lagi. Jadi dibalik, satu digabungkan, satu lagi dipisahkan. Dengan menggunakan khususnya adalah kalau nanti dalam pemisahan angkanya itu kita gunakan modulo ya. Baik, kita contohkan saja agar lebih jelas. Misalkan saja ya, ada beberapa variabel. Misalkan variabelnya namanya ABC, di mana di sini tipe datanya saya ambil byte karena mungkin ABC ini kita anggap dia angkanya dari 0 sampai 9 ya. Satu variabel isinya adalah dari 0 sampai 9 lah kira-kira. Jadi cukup dengan tipe data byte sudah bisa. Jadi misalkan byte A, B, C, D 6 digit ya, E, F 1, 2, 3, 4, 5, G ya, 1, 2, 3, pos kebanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita memiliki variabel 6 buah, masing-masing tipe datanya byte karena variabel-variabel ini paling tinggi nilainya adalah 9 ya. Jadi berkisar dari 0 sampai 9. Nah, kemudian kita akan menjadikan dia satu angka nanti ya, disimpan dalam satu variabel. Disimpan dalam mungkin dalam tipe data yang lebih besar ya, karena ini mungkin 6 digit ya, 6 digit ini ada digit A, B, C, D, E, F, ada sekitar 6 digit, ini berarti hampir 1 juta ya. Paling tinggi adalah 999.999. Berarti paling tidak nanti tempat dia menyimpan hasil total daripada A, B, C, D, E, F ini adalah di sebuah variabel dengan tipe datanya ya mungkin saja unsigned long ya. Long, kalau integer kayaknya tidak cukup. Jadi kita buat long sajalah. Misalkan total ya. Nah, maksudnya adalah nanti kalau A, B, C, D, E, F ini angkanya misalkan ada masing-masing ya, maka ke-6 angka ini akan digabungkan menjadi satu dan disimpan di dalam total ya. Baik, contoh misalkan saya simpan A itu angkanya 1 ya. Kita ingin menyimpan A sama dengan angka 1 misalkan ya. Kemudian B kita isi misalkan saja ya 2. Kemudian kita isi C sama dengan 3, urutan saja. D sama dengan 4, E sama dengan 5, F sama dengan 6 ya. Baik, anggap sajalah ini A, B, C, D, E, F. F ini satuan, puluhan, ratusan ya, kemudian ribuan, kemudian ada puluhan ribuan, ini puluhan ratusan ya, puluhan ratusan ya, 100 ribuan ya, dikali nanti satuan, puluhan ribuan, ratusan ribuan ini ya, ratusan ribuan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ini 10 ribuan, ini ratusan ribuan ya, puluhan ribuan dan ratusan ribuan. Nah, di sini akan kita jadikan kita masukkan dalam sebuah variabel yang namanya total ya. Nah, bagaimana caranya? Kita inginkan menjadi 6 angka ini menjadi 123.456 ya, karena ini ratusan ribuan ya yang ada di A. Kemudian kalau kita gabungkan menjadi 123.456. Bagaimana caranya agar disimpan dalam sebuah variabel yang namanya total? Maka gampang saja ya. Berarti kalau A ini ratusan ribu, berarti gampang saja A dikali 100.000 ya, 100.000.
buka kurung, tutup kurung. Ya, ditambah dengan apa? Buka kurung lagi, ditambah dengan B dikali berapa? Dikali 10.000 ya. Dikali B sama dengan B dikali 10 tuaga. Kemudian ditambah lagi dengan C. C ini adalah ribuan ya, ribuan. Berarti C sama dengan C dikali 1000. Ya, ditambah lagi dengan D ya. D ini ratusan. D dikali 100. Ditambah lagi dengan E ya, dia puluhan. Maka E dikali 10, karena dia puluhan berarti dikali 10. Dan yang terakhir adalah satuan, berarti F itu sama dengan 1 kali 6 ya. Buat aja sini F ya, nggak usah dibuat 1 kali 6. Baik, tidak usah dibuat 1 kali F gitu, buat saja plus F ya, plus F. Nah, ini adalah rumus persamaannya ya. Jika ingin menggabungkan beberapa variabel yang terpisah seperti ini, angkanya menjadi satu ya, yang disimpan dalam satu variabel yang namanya total, sehingga nanti total ini isinya adalah 123.456. Sementara A itu 1, B 2, C 3, D 4 dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana ditampilkan ya, kita tampilkan saja di sini. Print ln ya. Serial dot print ln, kita tampilkan di serial monitor ya. Print ln total. Nah, total ini kita mau lihat tampil di serial monitor ya, virtual terminal maksud saya, virtual terminal punya milik Proteus ini, agar kelihatan berapa sih total itu, betul nggak sih nilainya adalah gabungan dari beberapa variabel ini ya. Dimana serial print ln ini harus kita inikan dulu ya, harus kita deklarasikan dulu, harus kita inisialisasi dulu di sini. Inisialisasi serial dot begin 9600 ya, agar bisa terlihat di virtual terminal. Baik, kita tes dulu ya, kita save dulu, file save, simpan namanya misalkan apa ya, cobalah ya, coba, save. Kemudian kita jadikan dia file bin atau hex ya, agar bisa di upload ke tools. Kemudian export ini ya, export compiled binary ya, ke tipe data hexnya, agar bisa di upload ke dalam board ini ya. Jadikan dulu ke file hexnya ya, kita tunggu. Jadi kalau sudah jadi nanti baru bisa terlihat di virtual terminal yang ada di sini ya. Jadi kita butuh file hexnya. Nah, ini anggap saja ini ya, ini ratusan ribu ya. Ini apa nih, puluhan ribuan ya, puluhan ribuan, ratusan ribuan. Nah, ini kalau ini apa nih, ribuan. Ini ya tidak ada kendala, ratusan ya. Ini puluhan, ini nah satuan. Nah, jadi kalau ini ratusan ribu, ratusan ribuan ya, maka harus dikali 100.000 ya, variabel yang ada di level paling tinggi ini ya. Kemudian yang B karena di puluhan ribuan, maka B harus dikali 10.000 ya, dan seterusnya ya. Sekarang sudah selesai. Ini tadi coba kita pindahkan ke sini, nama filenya apa coba ya. Double klik, kita cari file yang namanya
Sebentar ya, coba C ini dia ya. Kita ambil yang ini. Nah, oke. Kemudian kita tes. Nah, hasilnya 1 2 3 4 5 6. Ini yang ditampilkan adalah variabel total tadi ya, variabel total tadi. Kita lihat di sini. Yang kita ingin tampilkan tadi adalah variabel total ini saja. Nih ya. Jadi sudah terkumpul dalam satu buah variabel yang namanya total. Total kemudian ditampilkan di sini. Sehingga dengan persamaan ini dia sudah menjadikan gabungan dari beberapa variabel menjadi sebuah variabel ya. Baik, kita stop dulu yang ini. Kita lanjutkan dengan bagaimana cara memisahkannya lagi sekarang ya. Saya ingin memisahkan total ini menjadi isi total tadi yang sudah ratusan ribu tadi, saya pisahkan lagi menjadi per digit lagi ya, persatuan, ratusan. Itu bagaimana caranya? Nah, kita buktikan saja dengan membuat variabel yang baru ya. Variabel baru, misalkan saya buat lagi di sini variabel baru untuk menyimpan hasil dari pemisahan dari digit-digit yang ada dalam total. Saya simpan misalkan di variabel baru yang namanya, yang tipe datanya juga byte ya, G ya, G, H, I, J, K, L misalkan ya. Nah, jadi GHIJKL ini akan mendapat nilai yang dihasilkan dari pemisahan dari total ini ya. Jadi kita tidak sengaja kita tidak simpan di sini agar lebih jelas ya. Ini memang benar-benar terpisah dia. Baik, bagaimana cara memisahkannya? Oke, kita simpan ya. Pertama kali total itu harus kita total ya, angka pertama, digit pertama kita simpan di G. G sama dengan total ya, dibagi dengan berapa? Karena G ini adalah nilai tertinggi ya, level tertinggi, maka dia dibagi dengan ratusan ribuan. Berarti dibagi 100.000. Tuh 100.000 ya, titik koma. Selanjutnya apa? 100.000 ya, 100.000. Berarti G itu sudah nanti total dibagi 100.000. Ini adalah pembagian bilangan integer ini ya, pembagian integer. Karena G ini adalah tipe datanya byte ya, byte. Maka nanti atau bilangan bulat ya, bilangan bulat, maka hasil pembagian ini tidak akan menyimpan bilangan pecahan di G ya, karena G tipenya adalah bilangan bulat. Maka bilangan bulat dari hasil pembagian ini ya, hasil pembagian ini berapa ini? Ya, tadi 1 2 3 4 5 6 dibagi berapa? 100.000. Ya, hasilnya adalah berapa? 1, sekian ya. 1, sekian. Yang disimpannya adalah 1,23456 ya. Karena G ini adalah bilangan bulat, maka yang di belakang koma tidak akan disimpan oleh G. Jadi yang disimpan adalah 1. Ya, jadi G ini isinya nanti 1. Oke. Baik, kemudian kita lakukan apa lagi? Untuk mengisi F, untuk mengisi H ya. Untuk mengisi H, variabel yang akan menyimpan puluhan ribuan ini ya. Maka kita harus H ya. Kita simpan dulu sisa dari pembagian, yaitu yang ini ya. Sisa dari pembagiannya adalah ini. Maka kita simpan sisa hasil pembagian total dengan 10.000 itu menggunakan operator modulo ya. Kita simpan di dalam sebuah variabel sementara. Saya kasih namanya temporary lah nama filenya ya. Temporary sama dengan total ya, dimodulokan dengan 100.000 ya, 100.000. Untuk apa ini ya? Kalau kita lihat, oke, tem ini karena nilainya adalah sisa dari pembagian integer ini, maka sisa dari pembagian antara total 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 100.000 adalah 200 ini ya, maaf 1, ya. Itu sama dengan 203.456. Nah, ini sisanya ini ya.
sisa. Sisanya akan disimpan di temp gara-gara ada modulo ini. Modulo ini kan adalah menghasilkan sisa dari pembagian 2 ini. Kalau yang bagi seperti ini tidak ya. Baik. Berarti temp ini nanti isinya adalah ini. Nah, setelah itu baru kita simpan. Baru kita lakukan apa? Kita lakukan pengisian dari H ya, H untuk menyimpan puluhan ribuan ini. H sama dengan apa? Temp. Yang isinya tadi ini ya dibagi dengan apa? Karena H di puluhan ribuan maka bagi 10.000. Oke, hasilnya apa di H ini? Di H ini nanti isinya adalah 2,3456, bukan 2,35, tapi isinya adalah 2 ya. Karena H ini tadi adalah tipe datanya byte. Sehingga nanti yang di belakang koma itu tidak akan disimpan. Disimpan adalah 2. Oke. Sisa pembagiannya apa sisa pembagiannya? Kita lihat di sisa pembagian dari ini ya. Sisa pembagian daripada ini nantinya kita lihat. Kita simpan lagi sisa pembagiannya ke dalam temp. Jadi variabel temp ini kita gunakan lagi untuk menyimpan hasil pembagian dari temp dibagi 10.000. Nah, ya, bagi 10.000. Apa isinya nanti temp ini? Ya, temp tadi yang isinya ini, maka akan menghasilkan. Oh maaf, temp tadi isinya adalah ini ya. Kemudian dibagi dengan 10.000, tapi sisanya otomatis sisanya adalah ini ya, 3456. Nah, itu isinya nanti temp ini. Oke. 3456. Baik, setelah 3456 isinya temp tadi sudah 3456, maka kita akan mengisi D ya, D. Oh maaf, bukan D, apa? I lagi ya, I sama dengan temp dibagi, oh maaf ini modulo ya, maaf ini modulo nih, modulo ya, sisa pembagian. Nah, sisa pembagian 10 dengan 10.000, temp tadi yang berisi ini ya. Kemudian kita lakukan sisa pembagian modulo dengan 10.000, hasilnya adalah ini nanti ya. Jadi temp itu isinya ini. Nah, kemudian saatnya kita isi I ya. I dengan cara apa? Temp dibagi dengan, karena I tadi posisinya adalah di ribuan, maka dibagi 1000 ya, dibagi 1000. Oke, hasilnya apa? Hasilnya sebenarnya adalah temp tadi 3456 3,456 ya. Hasilnya sebenarnya ini. Cuma karena ini pembagian dengan I adalah bilangan bulat, maka yang disimpan adalah angka 3-nya saja ya. Angka di belakang koma tidak disimpan oleh dia. Jadi isi I nanti adalah 3. Baik. Saatnya lagi kita mencari hasil sisa dari pembagian dengan cara memodif lagi nilai temp. Tempnya kita panggil lagi agar diupdate isinya hasil dari temp yang lama dibagi dengan 1000 ya. Untuk apa ini? Ya, untuk mengambil sisa pembagian dari dibagi 1000 ya. Nilai temp yang sini tadi dibagi dengan dimodulokan ya, maaf, modulo nih bukan bagi. Dimodulokan dengan 1000. Jadi ini tadi dimodulokan dengan 1000, hasilnya adalah nanti ini dia ya, 456 karena hasil pembagian dari ini adalah 456. Nah, 456 ya. 456. Baik, sekarang temp sudah berisi 456. Ya. Sekarang saatnya kita mengisi J ya, J. J sama dengan temp ya dibagi, karena J tadi di ratusan maka 100 ya. Apa isi J sebenarnya? Adalah ini. Oke. 3456
3456. Oh maaf ya, 4,56 ya, 4,56 karena tem tadi isinya adalah 456, maka sebenarnya adalah 4,56. Yang diisi apa di J? Ya 4-nya saja, 6-nya, 56-nya tidak. Oke, 456 tidak. Baik, berikutnya adalah kita lakukan mencari sisa pembagian ya dari 456 ini. Lakukan terus sampai selesai ya. Tem yang tadi ya, yang ini ya, kita jadikan lagi, kita cari lagi sisa pembagiannya. Oh maksud saya iya betul pembagiannya ya. Tem sama dengan tem modulo 100, maaf ya. Hasilnya adalah apa? Ini ya, ini dimodulkan dengan 100, hasilnya adalah 56. Oke, 56 ya. Karena 4-nya tadi sudah disimpan di J ya. Gitu. Sekarang tinggal tem itu isinya 56. Akhirnya apa? Kalau sudah 56, kita ikuti lagi saatnya mengisi J, K ya. Sekarang isi K lagi. K. Ya, kita lihat K. Ini K, terakhirnya L nanti ya. K sama dengan seperti ini yang sama, tem. Karena K itu di puluhan ya. K itu di puluhan, maka tem dibagi 10. Oke. Titik koma. Otomatis tem tadi adalah 56 bagi 10 ya 5,6 ya. Nah, yang 5-nya akan disimpan di K, 6-nya nggak bakal disimpan karena lagi-lagi apa? K ini bilangan byte tadi ya, tipe datanya byte, bilangan bulat. Sehingga sudah pasti ya, kalau kita ini K, J ya, yang terakhir adalah L ya, L. L itu adalah gampang ya, tinggal tem dimodulokan dengan 10. Sudah pasti isinya adalah 6 ya. 56 dimodulokan dengan 10, pasti hasilnya adalah 6. Simpan langsung di L, sehingga satuannya sudah terakhir di L. Baik, kita tampilkan GHIJKL ya dengan cara serial print. Nih ya, saya copy, buat aja baru. Serial dot print ln apa ini? G titik koma ya. Ini saya copy aja dulu. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V ya. Ada berapa nih? Ya, lagi Ctrl V lagi. G H I J K L. Nah, ini ya. Ini tutup kurawal yang terakhir dari fungsi setup yang ada di sini ya. Nah, inilah programnya. Kita lihat. Baik, tadi disatukan menjadi satu angka, sekarang dipisahkan menjadi beberapa angka yang disimpan dalam variabel GHIJKL ya. Kemudian masing-masing GHIJKL kita print, kita tampilkan berurutan ke bawah nanti. Apakah betul nanti isinya adalah pemisahan dari 123.456 ya. Oke, kita ekspor dulu binarinya. Ekspor dulu binarinya. Ya. Maka isinya di sini adalah 6 ya. Nah, 6. Kita lihat apakah ada yang error. Oke, ada yang error. Oh, ini ya. Temporary. Oke, temporary. Oh, temporarinya belum di. Oh, bukan tem ya. Oh, maaf. Total. Ya, temnya ini belum kita deklarasikan. Oke. Tem ini kemungkinan besar dia nilainya juga besar ya, bisa kemungkinan ini angkanya
maka kita berikan juga temp ini tipe datanya long, nah, temp, karena kemungkinan besar dia akan menyimpan data yang sebesar ini ya, tadi 123.456, maka kita kasih tipe data yang sama dengan total ya, karena dia kemungkinan akan besar menyimpan nilai yang besar juga. Baik, kita coba sketch, export to compile binary. Nah, ini ya. Kita lihat hasilnya. Ya, tidak ada error lagi, maka kita bisa pindahkan ke sini ya. Oh, udah, ini sudah diupload tadi. Ya, kita tinggal running saja lagi. Apakah betul hasilnya 1 2 3 4 5 6? Ya, betul ya. Ini yang tadi yang 1 2 3 4 5 6 ini adalah yang total tadi ya, yang total di sini. Nah, sekarang yang 1 2 3 4 5 6 ini adalah ini sebenarnya ya, hasil print dari GHI-JKL. Jadi ini adalah aplikasi dari modulo nih. Nah, ini modulonya dipakai di sini untuk memisahkan variabel yang ada di total ini menjadi beberapa variabel disimpan di GHI-JKL. Ya, demikian. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.